Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membuka Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Bapak Ibu yang bisa buka Alkitabnya, sekalian buka Alkitabnya. Saya memudahkan di teks untuk yang mungkin kekecilan ya kalau di Alkitab. Tapi kalau yang bisa buka, silakan buka. Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Saya akan bacakan bagi kita. Kita akan baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Oke. 1, 2, ya. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Nah, Bapak Ibu, di awal bulan seperti yang biasa kita lakukan, kita tuh bahasnya tentang hal-hal yang dasar-dasar iman Kristen. Dan di bulan pertama, di minggu pertama, kita tuh udah bahas tentang firman Allah, Bapak Ibu. Tapi saya ikatkan kita kembali lagu tentang pengakuan iman rasuli yang sudah kita pelajari dari 2 bulan yang lalu. Bapak Ibu, di bulan yang lalu di awal kita masih masuk di kalimat yang pertama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kebenaran di bulan lalu di awal minggu yang kita pelajari, Allah itu ada. Allah itu ada, itu kebenarannya. Allah adalah sang pencipta yang merupakan pribadi. Ia menciptakan manusia karena ia pengen punya hubungan kasih dengan kita. Melalui hubungan dengan Allah lah kita punya keutuhan dalam relasi. Keutuhan dalam relasi. Makanya di minggu yang keempat, di bulan kemarin, kita bahas tentang bagaimana membangun hubungan yang memuaskan. Sebagai aplikasi bahwa Allah itu pribadi, karena Allah ada, Allah itu adalah pribadi, Allah pengen punya hubungan. Beberapa yang kita pelajari kemarin, manusia nggak bisa hidup seorang diri. Bahkan kalaupun kita lajang, harus ada komunitas teman-teman dan sahabat untuk bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu harus ingat itu. Tidak ada manusia bisa orang sendiri. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, ada gereja. Manusia harus memiliki relasi untuk hidup, namun kita berdosa, dan apapun yang kita lakukan dalam relasi akan menghancurkan. Jadi Bapak Ibu harus ingat ini. Semua relasi kita akan menghancurkan, cepat atau lambat. Karena kita berdosa. Agar kita memiliki relasi yang memuaskan, kita harus belajar mengasihi sesama kita dengan standar apa? Dengan standar Allah mengasihi. Bukan dengan standar bagaimana bapakku memperlakukan emakku dulu, enggak. Bukan dengan standar bagaimana orang dunia memperlakukan karyawannya, kalau Bapak Ibu punya karyawan. Bukan dengan standar orang-orang di luar sana. Standarnya harus Allah sendiri. Harus Allah sendiri. Standar kita mengasihi. Hanya ini syaratnya kalau kita pengen punya hubungan yang memuaskan. Nah, ini hanya bisa diperoleh jika kita bersandar pada Roh Kudus dan berusaha. Nah, itu yang minggu lalu ya Bapak Ibu, yang bulan lalu. Nah, saat ini kita akan masih masuk di kalimat yang pertama, tapi kita melihat tentang firman Allah, Bapak Ibu. Nah, di dalam kebenaran kedua tentang firman Allah, yang kemarin kita bahas, Allah menginginkan hubungan di mana kita saling mengenal secara akrab, dan agar kita punya hubungan, Tuhan memberikan kita firman. Jadi kan kita perlu standar nih ya, Bapak Ibu. Standar mengasihinya apa? Standar saya memperlakukan Ivan dengan baik dan benar, standarnya apa? Harus ada standar. Agar dunia ini menjadi baik, harus ada standar. Agar saya bisa mengasihi pasangan saya, kalau saya punya pacar, dan saya sekarang punya istri, apa standarnya? Harus mengandalkan firman. Agar hidup ini lebih baik, lebih memuaskan, hidup ini sejahtera. Mungkin anak-anak muda, mungkin kita berpikir, oh yuk kita pengen go green. Bapak Ibu selain go green, manusia harus ditundukkan pada hukum Allah kalau mau dunia lebih baik. Bukan sekedar karena go green, lingkungan sangat baik. Tetapi manusia harus tunduk pada hukum Allah, sehingga waktu kita hidup pada hukum Allah, kan ada standar nih ya. Tuhan bilang, jaga lingkungan woi. Nah, kita tak patuh. Gitu. Jadi ada standar. Jadi kita lagi bicara standarnya itu firman Allah, Bapak Ibu. Agar hidup kita lebih baik, agar dunia ini lebih baik, harus ada standar. Itu kita bicara firman Allah. Apa yang bisa kita terapkan, Bapak Ibu, di minggu ini?
Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan firman Allah, kita mungkin kita pernah bertanya-tanya kenapa firman Allah ini penting, Bapak Ibu ya. Kenapa firman Allah ini penting? Bapak Ibu coba pikirkan pertanyaan ini. Coba jawab dalam hati. Benar atau salah? Benar atau salah? Hubungan seks sebelum menikah. Oke ya. Memiliki pil atau will. Menikah salah. Kalau pacaran, pacarnya 2, boleh nggak? Bukan menikah ya, menikah langsung salah. Tapi pacarnya 2. Oh, langsung ditanya. Salah ya, Bapak Ibu ya. Ragu-ragu. Menonton pornografi. Bapak Ibu. Udah pasti salah. Berdagang dengan cara manipulatif. Sudah pasti salah. Tidak memberikan hak yang sewajarnya kepada karyawan kita. Mulai mikir-mikir ulang nih. Agak berat loh Bapak Ibu. Emang mau ngasih UMR, hak yang sewajarnya apa? Nah, jadi Bapak Ibu ini pebisnis. Bapak Ibu perlu memikirkan dan bergumul di hadapan Tuhan. Tuhan, sebagaimana? Berapa profitku dan berapa yang bisa aku bagikan untuk mereka hidup dengan lebih baik. Bapak Ibu harus pikir, jangan. Nah, ini yang membuat kita itu sebagai pedagang atau pebisnis atau pemilik perusahaan biasanya. Yang jatuh dalam dosanya ini besarnya di sini, Bapak Ibu. Ada satu perusahaan yang sebenarnya, ini ada satu perusahaan mereka itu berapa kali pakai konselor dari STT kami. Jadi kami prakteknya biasa di sana. Tapi yang praktek biasanya ibu-ibu yang udah jago-jago. Itu perusahaan dikenal dengan turnover-nya tinggi. Pecat, ganti. Turnover-nya tinggi sekali. Dan itu karyawan ada persekutuannya segala. Seorang majelis, dia bekerja sama dengan satu perusahaan Kristen yang saya tidak perlu sebutkan. Dan di dalam rapat-rapat karyawannya, jadi dia karena vendornya, dia vendor, dia pihak ketiga. Gila, Pak Pep, dianjing-anjingin loh. Paginya ada persekutuan Kristen. Mantep ya, asik loh Bapak Ibu. Berarti hak sewajarnya hak emosi, tidak sekedar uang. Kita mulai mikir-mikir nih, agak ragu-ragu. Menerima bahwa perilaku seksual LGBTQ tidaklah masalah dan mereka berhak menikah. Nih, anak muda kita kemungkinan masih memberikan itu berhak. Karena mereka cinta. Ini pertanyaan-pertanyaan makin sulit ya Bapak Ibu ya. Nomor 1 mah gampang ya. Langsung aja jawab tanpa mikir panjang. Ini perilaku seksual ya, bukan orientasi. Berarti mereka boleh berhubungan sosial, mereka boleh menikah di gereja. Boleh nggak? Amerika melakukannya kok udah banyak sekarang. Benar atau salah? Mencuri selama tidak mencuri dari orang miskin, Robin Hood. Mencurinya dari koruptor, Bapak Ibu. Jadi hacker yang kita rampok uangnya pemerintah, yang juga hasil korupsi misalnya. Ayo lo. Kan orang jahat. Berbohong, tapi demi kebaikan. Nah. Mendisiplinkan anak dengan hajaran atau kata-kata yang mematikan karakter. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, ada begitu banyak dalam hidup kita hukum-hukum moral, Bapak Ibu. Alkitab menjaga dan menjadi standar hukum moral dan etika. Bukan hukum teknis ya Bapak Ibu ya, bagaimana cara membersihkan karpet yang dia multiplek ya Pak ya, multiplek, bukan. Alkitab kita bukan buku teknis untuk membangun bangunan. Alkitab kita diberikan Allah sebagai standar moral, dan kita harus bedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan kita membutuhkan firman Tuhan. Waktu kita mulai memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu, ada 2 model kebenaran di dalam dunia ini, bisa mengatakan ya atau tidak. Model pertama adalah kebenaran universal atau kebenaran objektif. Kebenaran itu ada standar, intinya itu aja. Ada standar utama, ada satu-satunya standar. Itu kebenaran universal. Yang berlaku di sepanjang zaman dan di segala abad dan tempat ada kebenaran universal. Model pertama. Model kedua yang mungkin kita sekarang sudah masuk di zaman postmodernisme adalah kebenaran subjektif. Saya rasa benar, bagi Ciakian belum tentu benar. Apa yang ibu merasa salah, saya belum tentu salah. Suka-suka kita tergantung orang lah. Pak, dia kan saling mencintai, ya suka-suka dia lah. Kan dia saling mengasihi. Bingung ya, nggak ada standar. Kan yang penting dia nggak mukul saya. Standarnya apa Bapak Ibu? Nah, kita udah mulai mikir-mikir nih 2-3 kali nih. Dunia sudah masuk ke nomor 2. Cepat atau lambat. Di dalam Alkitab tidak ada standar subjektif. Standar adalah universal atau hanya satu saja.
Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan nggak ya kalau dunia ini itu subjektif? Bapak Ibu misalnya kita sebagai contoh ya. 40 years ago today, a small Manitoba town witnessed an incredible feat of aviation. A Boeing 767 made an unexpected landing at the Gimli racetrack. At all. Bob Pearson was piloting Air Canada Flight 143 when it ran out of fuel halfway from Montreal to Edmonton. Despite both engines failing, he was able to glide for 17... Bapak Ibu, pesawat ini mendarat itu tidak pakai kakinya. Akhirnya dia mendarat pakai badan, syukur selamat. Bapak Ibu tahu nggak kendalanya di mana? Teknisinya menggunakan dua ukuran berbeda rupanya. Teknisi menggunakan ukuran metrik. Kita kan gunakan meter dan kilogram. 1 meter, 10 meter, 1 kilo, 2 kilo, 500 gram, 450 gram. Di barat, mereka menggunakan English. Feet sama pounds. Feet itu beda, bukan 1 meter. Pounds, kalau kayak kita kan 1 pon ya. 1 kilo, 2 pon. Ponnya mereka beda. Bukan 500 gram kayak kita, Bapak Ibu. Jadi rupanya, waktu tidak ada standar, ada realitas yang terjadi. Pesawat kehabisan bahan bakar. Bapak bisa bayangin nggak kalau nggak ada standar tentang nominal mata uang? Saya keluarkan uang 50.000 dan kemudian saya ngomong, Pak, saya mau beli makanan. Makanannya berapa totalnya? 100.000. Pak, ini 100.000, tapi yang saya kasih warna biru. Mas, itu 50.000. Harga barangnya ini 100.000 semua. Enggak, Pak, ini 100.000. Ini 100.000 si biru. Bapak Ibu bisa bayangin ya, bisa digebukin loh suatu pasar. Harus ada standar. Di dunia ini pakai helm harus standar apa? SNI, semen, keramik atau apa semuanya harus ada standar SNI. Ya entah benar atau enggak, entah tepat atau enggak, harus ada standar. Kalau hidup tidak ada standar, ada konsekuensi yang serius seperti konsekuensi kecelakaan ini. Jadi kita tidak bisa mengatakan dalam hidup ini, oh, yang benar untukku tidak benar untukmu. Oh, mau coba? Seriusan. Saya curi loh HP Bapak Ibu ya. Ya dong. Bagi saudara kan salah kan? Bagi saudara, oh salah itu. Oh enggak, bagi saya benar. Suka-suka saya. Itu kebenaran saya. Jadi kebenaran subjektif harus kita tolak mentah-mentah Bapak Ibu kalau mau dunia ini lebih baik. Tidak ada benar menurutku, tidak benar menurutmu. Nggak ada. Kalau mau dunia ini hancur, inilah. Dan dunia sedang hancur karena kita begini nih. Yang aku benar, kamu belum tentu benar. Nah, jadi standar itu penting. Makanya, hukum Allah itu diberikan kepada kita. Sebagaimana kita kayak orang tua, Bapak Ibu. Nah, waktu kita bicara waktu kita bicara tentang hukum Allah, dan hukum itu adalah kebenaran, jadi Bapak Ibu harus pahami ini dulu ya, tidak ada kebenaran subjektif. Kebenaran mempengaruhi hidup kita masa kini, dan khususnya kekekalan. Mungkin Bapak Ibu udah lama pernah mengingat, salah memilih juru selamat, taruhannya kekekalan. Ya. Salah potong rambut, laki-laki 1 bulan ya Pak. Salah potong, aduh kependekan si Bapak, sebulan juga tumbuh. Ibu-ibu mungkin 3 bulan ya minimal ya, kalau mau agak panjang 3-4 bulan. Salah potong rambut, nyesel 3-4 bulan. Bapak Ibu salah pilih pasangan hidup, bisa menderita sampai akhir. Salah milih juru selamat, salah milih kebenaran. Ada efek kekal loh Bapak Ibu. Jadi kebenaran itu tidak mungkin subjektif. Mustahil subjektif. Bapak Ibu harus pahami itu waktu kita hidup dalam dunia seperti ini. Jadi harus ada standarnya. Standar moral ya kita bicaranya. Nah Bapak Ibu tadi di dalam teks kita sudah membaca bahwa di dalam Ulangan 20 Tuhan itu memberikan kita semua itu Tuhan memberikan semua kita itu karena baik, supaya baik keadaan kita. Supaya baik keadaan kita. Nah banyak orang waktu kita bicara tentang standarnya Allah, hukumnya Allah, perintah Allah, kita tuh mulai kayak gelisah. Alah, batasan lagi ini, kayak strict nih, mirip kayak bokap nyokap gua dulu ngomong, nggak boleh ini, nggak boleh itu, lakukan ini, lakukan itu, belajar serius, kerjakan PR-mu. Udah gede, ya kita juga kena dengan standar-standar itu. Bapak Ibu, semua itu diberikan, Tuhan berikan semua peraturan dan hukum supaya baik keadaan kita. Nah kita harus percaya ini. Hukum Allah diberikan kepada kita standar sehingga mereka takut akanku. Nah ini di Bapak Ibu. Sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Apa yang hukum moral yang kita tabung sekarang untuk anak-anak kita,
Saat kita mati, Bapak Ibu, anak-anak kita hidup dengan hukum moral Allah yang sehat. Saat dia mulai punya anak lagi, saat dia mulai berdagang, saat dia mulai di jalan, hidup itu menjadi lebih baik, dunia menjadi lebih baik karena hukum moralnya jelas dan tepat. Dan bukankah kita juga senang kalau anak-anak kita punya pernikahan yang baik? Atau memilih, oh bagus dia milih pasangan cocok, setuju, mantap. Daripada kita sakit hati, waduh salah pasangan lu, yang kayak begini, yang kayak begitu. Bapak Ibu, kita senang untuk kebaikan mereka, baik untuk kita, baik untuk anak-anak kita, baik untuk masa depan kita di depan sana. Nah, jadi ini ada kebaikan. Waktu kita bicara standar, jangan kita pikir kayak, oh mengikat, enggak ya Bapak Ibu. Untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita. Nah, tapi saudara-saudara, ini harus ada peringatan dulu ya, bahwa kita harus mengingat bahwa di dalam kehidupan kita, saat kita mengikuti standar atau hukumnya Allah, keadaan hidup kita tidak selalu baik di dalam dunia. Karena kita ingat, dunia ini adalah dunia yang berdosa. Saat kita jujur dan kita benar-benar jujur, orang tidak akan suka dengan kita. Saat kita tidak mengambil uang, kalau kita masuk, makanya paling sulit atau orang masuk pemerintahan ya. Orang tidak mau neko-neko dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dia akan menjadi cibiran bagi orang dan posisinya tidak akan terangkat. Kecuali mungkin bapaknya jenderal, sehingga dia bisa suka-sukanya jujur, Bapak Ibu. Ada backingan, orang takut. Bukan karena dia jujur, karena bapaknya jenderal. Gitu. Nah, di dalam dunia ini selalu ada seperti itu. Jadi ada konsekuensinya. Nah, standar firman Allah tetap benar bukan karena itu bermanfaat bagi kita. Tadi kan kita ngomong ya, wah enak dong, berarti kalau aku taat sama Tuhan, baik keadaanku, aku taat sama Tuhan, anak saya hidupnya baik, dan anak-anak saya juga akan baik. Di satu sisi ada peringatan, belum tentu, karena ingat dunia ini adalah dunia yang berdosa. Kebenaran adalah kebenaran karena Allah lah yang beri. Tak peduli bermanfaat atau tidak. Tak peduli bermanfaat atau tidak. Saudara-saudara, kita harus melihat dan mengingat bahwa di dalam Galatia 4 ayat 29, orang-orang percaya akan dianiaya. Oke ya. Menganiaya yang diperanakan menurut roh, orang-orang dunia ini. Matius 24 ayat 9, Yesus berkata, pada waktu itu kamu, pada waktu hari-hari akhir, kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh. Berarti kebaikan yang kita lakukan akan membuat kita dibunuh. Jadi kita harus ambil perspektifnya seimbang Bapak Ibu ya. Jadi nggak percaya Tuhan atau taat kepada Tuhan akan baik keadaanku. Enggak. Akan ada masa-masa saat kita baik, Tuhan benci. Orang akan benci dengan kejujuran kita, integritas moral kita, dan penolakan kita untuk hal-hal yang berdosa. Tuhan akan benci. Jadi kita harus ada seimbang. Tapi pada sisi yang sama, Tuhan tetap akan menjaga kita. Ada perlindungan dan pemeliharaan. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan masuk bagaimana sekarang cara membedakannya. Setelah Bapak Ibu mungkin merasa mulai teryakinkan, oke ya, berarti harus ada kebenaran objektif nih. Harus ada standar moral. Standar moral dari Tuhan membuat hidup saya lebih baik keadaan kita. Oke, terus sekarang gimana cara? Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu, bagaimana cara kita bisa membedakan yang baik dan yang benar, yang salah dengan yang jahat? Nah, Bapak Ibu, saya gunakan prinsip ini dari Josh McDowell. Kalau Bapak Ibu bisa baca, dalam bahasa Inggrisnya namanya Precept, Principle, and Person, 3P. Oke, Bapak Ibu bisa cek yang Bapak Ibu bisa bahasa Inggris nanti. Precept, Principle, sama Person. Saya gunakan dalam bahasa Indonesianya 3P juga. Pertama-tama kita harus mengenali waktu kita buka Alkitab kita harus bedakan P pertama, perintah. Perintah Tuhan apa? Apa yang Tuhan larang dan yang Tuhan anjurkan dan Tuhan suruh. Jadi perintah itu bukan saja nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh mencuri, nggak boleh membunuh, nggak boleh berzina, nggak boleh bersaksi dusta. Tapi ada hukum yang positif. Kasihilah orang tuamu supaya lanjut umurmu. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi ada perintah negatif, tidak boleh. Ada perintah positif, lakukan. Perintah negatif tidak boleh lakukan, dilarang. Perintah positif, lakukan secara teratur, rutin. Nah, dari perintah ini Bapak Ibu, ini muncul dari prinsip. Ini konsepnya. Saya akan berikan satu contoh Bapak Ibu di akhir. Biar nanti kita ada contohnya. Bapak Ibu perlu mulai nanti berpikir waktu di luar, oke, kita lihat situasi seperti ini, perintah Tuhan apa ya? Jadi otak kita tuh nggak mikir kosong. Selesai, tidur, makan, nggak. Kadang-kadang kita harus pikirkan juga, Tuhan,
ini apa yang harus saya lakukan? Ini baik atau benar nggak? Yang saya tonton tuh baik atau benar nggak? Bapak Ibu harus mulai dibedakan. Jadi mulai dari perintah itu muncul dari prinsip. Prinsip itu adalah prinsip adalah segala sesuatu yang mendasari perintah. Disebut prinsip karena satu prinsip dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Satu prinsip dapat dikembangkan menjadi beberapa perintah. Nanti saya jelaskan, ada satu contoh terakhir Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ingat itu. Di balik perintah, yang mendasari perintah Tuhan, itu ada prinsip hidup yang Tuhan sudah pengen berikan. Nah, di dalam Alkitab, prinsip ini yang harus kita cari juga. Di balik prinsip, ada si pemberi prinsip. Siapa namanya? Allah. Mengapa kita tidak mencuri? Karena Allah kudus. Bukan karena Papa mengatakannya. Bapak Ibu, jadi ajarin anak-anak kita hukum yang baik dan benar. Kita kasih tahu bahwa hukum-hukum Allah dilakukan karena Allah itu kudus. Karena Allah itu adil. Sifat-sifat Allah. Karena Allah itu pengasih. Karena Allah itu sabar. Kita sabar karena Allah sabar. Kita jujur karena Allah itu jujur. Bukan saja jujur. Jujur itu sebenarnya karena ada kekudusan Allah ya. Kekudusan Allah itu bisa meliputi begitu banyak prinsip dan juga nanti meliputi begitu banyak perintah. Kita langsung ambil contohnya ya Bapak Ibu. Jadi ingat 3P. Perintah, prinsip, dan pribadi. Kita lakukan itu karena karena itu adalah karakter dan natur Allah. Kita ambil satu contoh Bapak Ibu. Perintah, jangan berbohong. Perintah itu ada di imamat. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, janganlah kamu berdosa seorang kepada sesamanya. Perintah ya. Efesus 4:25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Yang satu tidak boleh lakukan, jangan berbohong. Yang satu perintah untuk berkata-kata benar. Karena kita adalah sesama anggota. Oke ya. Dari perintah didasari oleh sebuah prinsip utama. Sebuah prinsip. Sebenarnya satu perintah ini mungkin bisa mengandung beberapa prinsip juga ya. Tapi kita ambil satu prinsip aja. Prinsip kejujuran. Oke ya. Kenapa kita jujur? Karena Allah adalah sang kebenaran. Allah tidak pernah berdusta karena Allah kebenaran. Allah sang kebenaran sendiri. Tidak ada yang Allah katakan salah, tidak ada yang Allah lakukan itu salah. Semua yang dia lakukan dan yang dia katakan, bahkan yang dipikirkan, dia adalah sang kebenaran itu sendiri. Kita tidak berbohong dan harus mengatakan yang benar. Karena Allah kita adalah Allah yang benar. Hanya itu alasannya, tidak ada alasan yang lain. Jadi bukan karena, walaupun kita memang akan bicara manfaat nanti di bagian akhir ya, ada perlindungan dan pemeliharaan, efek dari ini ada perlindungan dan pemeliharaan, tapi kita ingat, kebenaran adalah kebenaran karena Allah adalah kebenaran, bukan karena itu bermanfaat, yang utamanya. Nah, waktu kita bicara tentang prinsip ini ya Bapak Ibu ya, misalnya kita lihat bicara tentang prinsip. Nah, prinsip ini bisa menurunkan beberapa perintah. Contohnya, jangan bersaksi dusta tentang orang lain. Kalau berbohong kan, Ferry kamu ambil pulpen itu enggak? Enggak, ya mungkin berbohong karena benda. Tapi tidak boleh juga mengatakan bahwa kita mengatakan hal-hal yang salah tentang orang. Dan dia tanya tentang orang lain misalnya, Pak Periadi gimana tuh Pak Apuy? Oh iya Pak Apuy itu nggak usah kerja sama lah sama dia, repot orangnya. Padahal orangnya nggak kayak gitu. Bersaksi dusta tentang orang lain ya. Jadi ngomongin berbohong tentang ambil barang atau enggak, kita nggak boleh berbohong. Kita keluarkan juga dari prinsip kejujuran, harus mengatakan hal-hal yang benar tentang orang lain. Jangan menahan informasi. Kita bicara tentang prinsip kejujuran dan muncul beberapa perintah. Jadi satu prinsip muncul beberapa perintah. Jangan menahan informasi yang harus diketahui orang lain. Kita sudah menikah. Kita punya hutang 200 juta. Dan kita bohong sama pasangan kita sebelum menikah. Rupanya kita ada hutang 200 juta. Itu informasi yang harus Bapak Ibu kasih ketahui. Karena ingat setelah menikah, ibu-ibu akan kena hutangnya. Ibu-ibu akan kena hutangnya. Harus tidak menahan informasi. Ada informasi penting tapi saya tahan. Bapak Ibu. Melanggar prinsip kejujuran. Melanggar prinsip kejujuran.
Nah, ini yang paling sulit nih kalau kita suami istri ya. Sebenarnya sih perilaku istri kita nggak cocok sih, nggak tepat ya mungkin ya, atau suami kita. Kemudian ya biar nggak konflik, kita bohong, ya kan? Menahan informasi. Sebenarnya jangan kayak gitu. Tapi nanti kalau gue ngomong emosian dia, bad mood lagi, aduh cilaka, gue diem. Menahan informasi yang seharusnya diberikan kepada orang lain. Oke, itu melanggar prinsip kejujuran, melanggar sang pribadi Allah sang kebenaran. Terus gimana Pak ngomongnya? Ya tanya Tuhan. Nah solusi memang kita perlu tanya Tuhan, ini gimana ya Tuhan? Aku tidak menahan informasi, tapi kalau aku ngomong dia emosi. Terus gimana nih caranya? Mungkin cari waktu yang tepat, cari tempat yang tepat, kasih makan dulu ya bapak-bapak ya, kalau ibu-ibu. Bawain snack, bawain makanan, baru ngomong. Gitu. Doa dulu kenceng-kenceng. Kalau mau jujur, aduh saya harus ngomong nih, jujur kenceng. Tuhan tolong nih, pengen ngomong gimana? Tanya. Tapi kita pengen menjadi seseorang yang jujur, melakukan prinsip kejujuran karena Allah adalah sang kebenaran. Bukan karena disuruh agama, bukan karena disuruh Pak Peri, enggak. Karena Allah sang kebenaran. Tidak menahan informasi. Kita buat makalah penelitian. Nah, ini untuk orang-orang yang belajar, Bapak Ibu, kalau buat penelitian. Harus cantumkan referensi. Jangan plagiat. Sekarang kan muncul ya, dosen dari mana, terus dia buat informasi. Dia, kalau plagiat sih mentah-mentah ya. Ada kutipan mana, dia nggak tulis kutipannya. Misalnya, Pak Periadi di bukunya ini berkata, nah itu referensi. Tapi dia nggak nulis itu, dia anggap itu menjadi bagian dari punyanya. Oh ini pikiran orisinilku, pikiran orisinil, ketahuan kan. Kalau di zaman sekarang kan kita bisa masukin ke aplikasi, ketahuan tuh. Ini referensi orang, kamu nggak catat. Itu menahan informasi, berbohong. Dari prinsip ini muncul begitu banyak perintah. Di dalam Alkitab dituliskan pastikan timbanganmu tepat. Nah, di zaman sekarang kan timbangan paling yang dipakainya di pasar ya, Bapak Ibu ya. Tapi ya kita juga harus memikirkannya. Jika kita memang menjual gula 1 kilo, ya kita kasih dia 1 kilo. Bukan 980 gram. Bukan 990 gram. Waktu saya ngomong-ngomong, kalau kita bicara sama yang jualan bangunan ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita jual platnya itu 3 mili, ya kita jual 3 mili, bukan 2,5 mili. Karena itu ada keuntungan profitnya. Jadi, pastikan timbanganmu tepat. Ukuran standarnya tepat. Kita sebagai guru, kita kasih nilai. Jelek, cuma 60. Terus mungkin ada anak-anak yang, ini gimana Bu? Kok bisa kayak begini? Harus jelas. Standarnya ada 5 poin. Kamu salah di 3 poin. Ada standar. Kalau enggak, dunia ini akan menjadi seperti itu. Oh, rupanya guru kayak gini juga ya. Nah, jadi Bapak Ibu, dari satu prinsip, muncul begitu banyak perintah. Kenapa kita tidak melakukan itu semua? Karena Allah adalah sang kebenaran. Nah, kan kita nih pengen jadi murid Tuhan ya, Bapak Ibu. Kita diciptakan untuk mengasihi Tuhan. Kita diciptakan untuk menjadi kudus. Kalau memang kita benar-benar pengen menjadi kudus, kita harus belajar jujur di dalam apapun yang kita lakukan, Bapak Ibu. Nah, sekarang ini, waktu kita taat kepada Tuhan, oke, saya tidak berbohong, timbangan saya selalu pasti benar, saya akan menceritakan informasi yang tepat pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat, misalnya sebagai contoh. Nah, Bapak Ibu, Alkitab itu memberikan 2 hal yang baik dan baik positif dalam hidup kita. Pertama-tama Tuhan itu memberikan perlindungan dan Tuhan memberikan pemeliharaan. Apa keuntungan dan manfaat jika kita tidak berbohong? Ya dong, harus ada manfaat kan? Ya kan ada cuan ya kan yang bisnis-bisnis nih ya Pak Bu. Kita lihat ya. Jika kita taat perintah Allah, itu akan melindungi kita dari sesuatu yang buruk. Ingat 2 hal ya Bapak Ibu. Kita akan dilindungi dari sesuatu yang buruk dan kita akan diberikan sesuatu yang baik. Kita akan dipelihara oleh Tuhan. Ada perlindungan Tuhan dan ada pemeliharaan. Makanya kita jujur. Kita jujur karena ada manfaat juga. Perlindungan dan pemeliharaan. Contohnya, Bapak Ibu, kalau kita tidak jujur, gak usah tanya lah ya, konflik ya, Bapak Ibu itu gak usah tanya lebih panjang. Kebohongan dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik setelah nanti itu tiba-tiba terungkap. Setelah itu terungkap. Dengan tidak berbohong, kita itu menghindari jaringan tipuan yang kompleks. Ingat, saat orang sudah berbohong 1 kali, dia akan
Nambah, dan kita akan gali lubang lebih dalam, gali lubang lebih dalam, gali lubang lebih dalam. Dan saat kita sudah menggali lubang lebih dalam, pasangan kita tahu, rekan bisnis kita tahu, apa yang terjadi? Selesai semua. Kadang-kadang muncul masalah hukum. Bisa muncul masalah hukum. Kita diperkarakan ke polisi karena kita berbohong. Kita berpikir berbohong sekali, 2 kali nggak apa-apa lah. Tapi kita membiasakan itu dan kita masuk dalam tipuan iblis itu. Lebih banyak berbohong, lebih banyak berbohong, lebih banyak berbohong. Bisa jadi ada masalah hukum. Dan relasi kita akan hancur kalau kita menjadi punya hubungan persahabatan. Relasi persahabatan relasi pernikahan mungkin kita masih bisa menikah tetapi dingin semuanya. Gak akan pernah percaya lagi gue sama laki-laki ini. Tapi nikah sih, Bapak Ibu capek loh Bapak Ibu, bisa bayangin ya. Saat mempercayai teman, udah enggak. Ada konsekuensi melindungi kita dari sesuatu yang buruk, Bapak Ibu. Itu ada manfaatnya. Saat kita tidak berbohong, itu memelihara kita dan memberikan hal-hal yang baik. Bapak Ibu bisa bayangin nggak saat orang mengenal kita sebagai, lu kerja sama dia dah, dia orangnya jujur. Lu kalau beli barang sama dia nggak pernah neko-neko dan nggak pernah nipu. Pak, Bu, itu marketing terbaik sepanjang masa dari mulut ke mulut. Semua orang curangin yang toko itu kagak. Orang itu kagak. Dia laki-lakinya baik, dia jujur. Dia itu tidak dia nggak neko-neko. Kalau dia katakan dia salah. Jika dia memang mengaku salah, dia mengaku salah. Jika dia tahu yang benar, dia ngomong yang benar. Kredibilitas, Bapak Ibu. Nama terjaga loh. Jika kita tidak berbohong. Membangun kepercayaan dan kredibilitas. Sekarang siapa yang berkata sekarang? Ya Pak, dihukum, hukuman standar Tuhan. Ya nggak boleh berbohong. Udahlah kayak ikan di akuarium lah. Menderitalah hidupku. Kagak. Kita nggak mikir lebih banyak Bapak Ibu. Ada perlindungan dan ada pemeliharaan. Membangun hubungan yang lebih dalam. Saat orang sudah tahu kita dengan jujur, orang itu bisa memiliki hubungan yang lebih dalam dengan kita. Kenapa orang bisa punya sahabat? Kenapa orang bisa punya rekan bisnis yang baik atau punya pasangan yang luar biasa setia? Ya karena kita orangnya jujur. Kita bukan orang penipu. Bohong. Berapa harga barangnya? Langsung nggak percaya nih. Setiap kali kita mau beli barang. Hubungan itu nggak dalam. Muncul benih-benih ketidakpercayaan. Jadi ada manfaatnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, mungkin boleh satu lagi kali ini ya. Saya siapin 2, cuman ini agak sedikit sensitif mungkin bagi sebagian dari kita. Tapi ini saya tujukan untuk kita-kita yang masih single ya, atau kita masih lajang ya Bapak Ibu ya. Kita yang masih lajang. Perintah dari Tuhan yang kedua adalah menikahlah dengan orang yang sama-sama mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Ini budaya, entah bagaimana ini budaya muncul di dalam kekristenan tuh cukup lama. Dan saya kadang-kadang waktu saya masuk ke gereja, kok masih ada ya, bukan aja gereja kita, tapi banyak gereja-gereja yang lain juga kayak, kok gampang ya, tapi memang sulit ya. Muslim 86% di Indonesia, 86%. Agama-agama lain juga ada, dan kita berpikir ya kekristenan itu paling cuma sekitar 8-9% ya. Bapak Ibu bisa bayangin ya, dari pasar minggu yang terdiri dari 100.000 orang, kita kurangin 86%, berarti cuma sekitar 100 berapa paling, anggaplah cuma 10% lah. Dari 100.000 berarti cuma 10.000 manusia. Dari 10.000 ingat dibagi 2 gendernya. Ingat ya, bagi 2. Jadi cuma sisa 5.000. Kalau saya mau ngejar cewek nih, ada 5.000 orang. Dari 5.000 orang itu ada yang sudah menikah, ada yang sudah punya pacar, atau masih orok, atau masih bayi. 2.500 habis, sisa 2.000 ya Bapak Ibu ya. Dari cewek-cewek itu. Dan kemudian ya kita nggak tahu tuh usianya, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih muda. Nggak temu, cuma dari sekitar 2.000 Bapak Ibu. Gitu, mau nyari kemana, bilang, woi saya Kristen, woi gitu loh ya. Mau cari di mana? Kalau saya ingat dulu waktu saya cari pasangan hidup Bapak Ibu, karena saya kekeh banget dengan hal ini, saya carinya di situs Bapak Ibu. Nama situsnya Jodoh Kristen. Saya itu sampai ajak makan cewek 4 kali karena ngomong kalau dia yang jelas Kristen. Cuman akhirnya ketemu, kita ngedate lah. Ada 4, lihat ngobrol, aduh nggak dapet feel-nya ya. Ngomong makan lagi, ketemu chat gitu. Wah nggak dapet gitu loh. Lucu loh Bapak Ibu, gara-gara strict. Karena saya nggak mau nyari di gereja, saya paling malas cari di gereja. Nanti kalau udah putus nggak lucu. Aduh, gue pikir males. Mana gue hamba Tuhannya lagi, masa rohaniwan putus. Terus sama, ya kalau calon mertua gue di situ, bisa bayangin nggak Bapak Ibu? Anggaplah si Fani udah gede, terus habis itu saya putus.
Terus si Pak Apuy pengurusnya pula. Baru bayangin itu kayak canggungnya itu kayak aduh, gue pikir tobat saya udah nggak mau lagi. Saya liatin teman-teman saya kayak no gitu. Nah, jadi Bapak Ibu menyadari kesulitan kita untuk mencari pasangan yang seiman. Saya paham. Sampai saya harus cari jodoh Kristen ya, Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu sadari. Jadi saya tahu apa yang saya katakan gitu. Saya menikah juga baru usia 33 34 gitu. Oke, nah ada beberapa perintah Bapak Ibu. Perintah itu sudah ada, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah antara kebenaran dan kedurhakaan? Agak keras ya, mohon maaf nih, agak keras. Nah, bagian kalimat 2 ini sebenarnya udah masuk prinsip dan pribadi Tuhan sebenarnya. Bagian ini udah masuk prinsip. Tidak ada kesamaan antara kebenaran dan kedurhakaan. Kenapa? Kan mereka orangnya baik, Pak. Masa mereka durhaka sih? Ya dong, banyak yang lebih baik daripada kita kan? Pasti. Tapi, Bapak Ibu, orang-orang yang durhaka, mereka kan tidak mengenal Tuhan yang mau kita sembah. Mereka tidak mau percaya. Di dalam Alkitab, mereka disebutkan orang-orang yang durhaka, karena mereka tidak mau mengenal Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini memang penting. Lah, emang agama kita paling benar. Nah, Bapak Ibu nanti perlu baca video yang paling pertama ya, bulan pertama. Nanti kita juga akan bahas beberapa bukti-bukti yang cukup, tidak ada bukti yang sempurna, bahwa kekristenan adalah Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang kita pegang teguh. Oke ya. Jadi mereka percaya. Bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ini sebenarnya sudah masuk prinsip sebenarnya. Ini masuk prinsip dan ini tercermin dari kekudusan Allah. Nah, istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya. Oke ya, berarti ada gender. Suami istri menikah dengan laki-laki, bukan perempuan. Di sini udah ada prinsip lagi sebenarnya. Makanya kita menolak pernikahan dan perilaku seksual. Perhatikan Bapak Ibu ya. Pernikahan dan perilaku seksual homoseksual. Ingat ya. Pernikahan dan perilaku seksual dari LGBTQ. Orientasi mungkin bisa muncul karena kesalahan pengasuhan, karena dia pernah di-abuse secara seksual. Dan ingat, tubuh kita berdosa. Kenapa kita ada kanker menurut Bapak Ibu? Jawaban utamanya sebenarnya karena dosa. Kalau Adam dan Hawa nggak berdosa, tak ada satupun dari antara kita yang mati karena kanker, bahkan osteoporosis, Bapak Ibu. Semenjak manusia berdosa, manusia tidak boleh hidup abadi. Kita hidup 70 tahun, Bapak Ibu, dunia aja bisa hancur, apalagi orang-orang yang populer dan kaya, posisi-posisi terkenal ya. Bayangin Bapak Ibu, presiden kita yang kedua, hidup 300 tahun. Oke ya, jadi memang manusia harus mati karena itu hukuman dari dosa. Nah, tetapi tubuh kita itu ada kesalahan hormon dan yang lain. Dan walaupun kita punya ada kesalahan-kesalahan genetik dan mungkin orientasinya berubah, ini ada kemungkinan ya, karena memang ada penelitian itu masih mix antara gen homoseksual itu ada atau tidak. Sejauh ini yang saya pegang itu tidak ada. Kemungkinan besar itu pengasuhan. Kalaupun ada orientasi, kita menolak perilaku seksualnya dan pernikahan. Apakah kita maki-maki dia karena dia suka sesama jenis, orientasi seksualnya? Jadi kalau dia melihat pria atau sesama jenis, dia ada romantisnya. Tidak. Sebagaimana Bapak Ibu sudah pasti pernah mencuri, pikiran-pikiran kita pasti pernah buruk. Kita nggak nolak Bapak Ibu kan, hanya gara-gara, sudah, saya nggak suka sama dia. Enggak kan? Ya cuma kayak sedih, ya. Tapi kita nggak hina kan? Nggak. Cuman dosa adalah dosa. Perilaku seksual dan pernikahan adalah dosa. Jadi kita menolak itu. Oh, kok jadi panjang saya ngomong itu. Cuman sekalian ya. Asal orang itu adalah seorang yang percaya. Percaya apa? Tuhan Yesus Kristus. Perintah menikah dengan orang yang seiman, percaya Tuhan Yesus Kristus, merupakan cerminan dari prinsip kekudusan. Dan prinsip kekudusan itu muncul dari pribadi Allah yang kudus. Karena prinsip itu ada, tidak ada kesamaan antara kebenaran dan kedurhakaan, bersatu antara terang dan gelap. Bapak Ibu. Jadi itu memang nggak ada. Jika kita taat, itu melindungi kita. Ingat ya, selalu perlindungan dan pemeliharaan. Perlindungan antara konflik keyakinan. Saya kalau lagi saya tuh kadang-kadang punya teman yang gue doain lo ya gitu terus, tapi saya tahu dia bukan agama Kristen. Bapak Ibu kita hargai sih ya.
Tapi kira-kira kita dapat nggak feelingnya? Didoakan oleh orang yang tidak seiman. Thank you bro. Cuman Tuhan kita kan beda ya. Dan gue percaya yang benar tuh Allah Tritunggal, Tuhan Yesus Kristus. Yang lain tuh nggak ada. Jadi canggung ya. Ini antar teman doang ya Bapak Ibu. Ini antar teman loh. Masih antar teman. Kalau kita agak canggung. Bayangin kalau menikah. Kayak teman-teman yang single. Kita lagi berduka, kita lagi stres, lagi di PHK, lagi ada masalah, mungkin kita mengalami keguguran atau apa kek. Yang menjadi penguatan kita apa? Lagu-lagu rohani ya, firman Tuhan ya, cerita-cerita Alkitab kan. Bukan cerita tentang nabi yang lain kan. Bahkan walaupun dia ceritakan, oh jadi di dalam buku kitab suci saya, itu ada kisah seperti ini. Kita tahu sih, kita hargai. Tapi kayak ada sesuatu yang hilang Bapak Ibu dalam jiwa kita. Kayak aku pengen ya ada orang yang bisa membangkitkan bersama-sama dan memiliki iman dan keyakinan sama. Ada konflik keyakinan. Anak mau ditaruh di mana Bapak Ibu? Kita nggak usah ngomong Muslim atau Buddha atau Konghucu yang lain. Kristen Katolik aja kadang kita masih ciong ya. Mau ikut anak sekolah minggu yang Katolik atau yang Kristen Protestan. Karena beda Bapak Ibu. Dual itu berarti kita kayak enggak lah, anakku di gerejaku. Enggak, itu dua hal. Ini masih sama-sama Kristen loh, percaya Tuhan Yesus. Berbeda keyakinan. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan jika dia kekeh harus meminta anak kita untuk hidup di dalam keyakinan dia. Tapi kita mengasihi Tuhan. Loh, aku pengen anakku kenal Yesus Kristus. Dan kebetulan kita wanita. Nah, paling susah ini yang paling wanita ya. Yang susah wanita. Lo mau ngomong apa? Kalau anak kita dilarang ke gereja. Walaupun Bapak Ibu ya memang mungkin bisa percaya sih 10-20 tahun lagi atau 30 tahun atau mungkin setelah 2 tahun menikah dia ngelihat iman kita dan dia langsung percaya pada Tuhan. Tapi bagaimana jika tidak? Bapak Ibu pikirin itu ya, konsekuensi ya. Apa yang kita lakukan dari konsekuensi? Bagaimana jika tidak? Ada agama-agama tertentu yang kebanyakan kita kan nikahnya sama mungkin ada yang Buddha ya. Mereka kan agak luwes ya kadang-kadang ya. Tapi ada satu lagi Bapak Ibu yang mungkin kita kenal sebagai mayoritas, mereka menggunakan itu sebagai ikatan cintanya di awal. Nanti Bapak Ibu akan diikat untuk masuk ke dalam agamanya dan belum tentu lagi keluarga besarnya biasanya agak-agak ekstrim. Bapak Ibu perhatiin deh, saudara-saudara kita yang menikah dengan tetangga kita sepupu. Oh pasangan saya baik kok Pak. Woi lu nikah sama keluarganya. Jangan lupa, kecuali bapak ibunya udah meninggal dan gak ada tanggungan. Kita masih bisa punya kuasa. Bahkan laki-laki pun kita harus hati-hati kan, karena kita bisa divorce sedemikian rupa. Dan apalagi di Kristen kan, apalagi di mereka ada kata cerai. Dan gampang. Terus kita gimana? Hidup. Nah, Bapak Ibu jadi melindungi dari begitu banyak hal. Bapak Ibu melindungi dari begitu banyak hal. Memelihara kita. Bertumbuh rohani bersama, Bapak Ibu berdoa bersama, kita berduka, dia ikut berdoa, suami kita tumpang tangan, Magnus, langsung green flag 100, doain, yuk tolong yuk kita doakan yuk, ayo kita tolong, kita minta Tuhan, selesai, dukungan saat krisis, harmoni dalam pengasuhan anak. Aku cerita Abraham, dia citra Abraham, bukan Ibrahim, yang lain. Dia cerita tentang, oh Tuhan Yesus mati menyelamatkan kita. Iya, makanya kamu percaya. Yuk kita sama-sama doa. Gak bisa bayangin ya, sukacitanya ya. Perlindungan dan pemeliharaan teman-teman. Nah jadi bagi teman-teman saudara-saudara yang masih single, pikirkan baik-baik. Bukan karena masalah nanti gereja nggak akan memberkati. Karena memang gereja kita nggak bisa berkati ya, mohon maaf. Gitu loh. Jadi Bapak Ibu jika menikah dengan tidak percaya, harus dia masuk Kristen, atau kita tidak berkati sama sekali. Mungkin ada gereja-gereja lain yang melakukannya, tetapi kita tidak. Karena prinsip kekudusan. Tetapi, Bapak Ibu pikirkan. Nah, lalu bagaimana dengan kita yang sudah nih? Waduh, saya udah salah jalan nih. Gimana? Bapak Ibu ya taat kepada Tuhan. Bantu pasangan kita untuk bisa hidup kudus dan percaya pada Tuhan. PR-nya banyak nggak? Banyak. Karena kita nggak tahu kapan orang ini akan beriman. Mungkin dengan kebaikan dan cinta kasih kita, hatinya mungkin sedikit lebih lembut sehingga anugerah bisa masuk. Dalam waktu 1, 2, 3 tahun bisa masuk. Mungkin 5 tahun.
mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun, mungkin 20 tahun. Ya udah, kita harus menerima apa yang sudah kita mulai, Bapak Ibu. Ada konsekuensi dan kita harus menerima apa yang kita mulai. Tapi kita ingat, saat kita taat sama Tuhan, perlindungan Tuhan akan diambil nggak karena kita berdosa? Coba, ingat nggak? Nggak ya? Kita pernah mencuri, kita pernah berbohong, kita pernah menyakiti hati orang lain, kita pernah mencuri, kita mungkin pernah memukul orang. Ada konsekuensi ya dari apa yang kita lakukan. Tapi saat kita mau taat, Tuhan selalu berikan pengampunan nggak? Ingat ya Bapak Ibu, saya barusan lihat ada film seorang wanita di Timur Tengah yang suaminya pengen nikah dengan anak di bawah umur. Saya lupa judulnya begitu. Terus habis itu wanita ini cerita nyata, ada di Facebook waktu itu, cuma saya belum screenshot, sayang sekali. Kemudian wanita ini dirumorkan dia tuh selingkuh. Jadi karena di Timur Tengah pada zaman 1980-an itu masih lempar batu, wanita ini dilempari batu biar mati. Agar suami itu bisa menikah dengan wanita yang jauh lebih muda lagi di dalamnya. Terus saya ingat langsung kayak, waduh, cerita siapa Bapak Ibu? Wanita berzina yang orang-orang pengen lempari batu. Orang pengen lempari batu. Yang laki-lakinya nggak ditangkap loh. Saya pengen ngomong kata BERE gitu loh, kayaknya kurang pas ya ngomong di mimbar ya. Tapi itu yang terjadi Bapak Ibu. Laki-laki kok nggak ditangkap? Emang wanita itu lakukan sendirian? Jahat ya sama wanita ya. Dan memang wanita ini wanita tunasusila. Selingkuh dia. Diampuni dosanya, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Semenjak itu wanita ini Maria dari Magdalena mengikut Tuhan Yesus. Konsekuensi dia karena dia sudah menjual diri ada nggak? Ada nggak dong? Di wilayah kecil di Israel, satu orang menjual diri, muka lu taruh di mana? Zaman sekarang kita ketahuan, pergi aja dari Jakarta, betul ya Pak Bu ya? Pergi aja ke Medan, pergi ke Surabaya, nggak ada yang kenalin. Di Timur Tengah Bapak Ibu dengan dunia yang kecil, bisa bayangin nggak wanita tuh? Pelacur itu dulu. Tapi Tuhan Yesus nggak keberatan loh ditemani oleh wanita mantan pelacur. Bahkan ini menjadi wanita yang terus datang untuk mengasihi itu. Ada kesempatan nggak? Ada kesempatan. Oleh karena itu, tetap ikuti perintah Tuhan dan Tuhan tetap akan melindungi dan memelihara kita. Cuman PR-nya mungkin lebih banyak. Waktu kita pengen ajak anak mengikuti Tuhan, suami nggak setuju. Atau keluarga besar menolak. Lebih banyak dong tantangan, iyalah 200 kali lipat lebih sulit lah dibanding kalau sama-sama orang yang seiman. Bukan sekedar Kristen ya, tapi sama-sama mengasihi Tuhan Yesus. Karena ada Kristen-Kristenan. Tetapi itu PR yang kita lakukan lebih banyak. Tapi itu bisa. Selama kita lakukan, ada perlindungan dan pemeliharaan. Jika Tuhan berkenan saat dia melihat kebaikan kita dan melihat, oh iya ya dia sangat mengasihi Tuhan, anak kita lebih baik. Di saat itu mungkin hatinya bisa lebih lembut. Dan mungkin anugerah Tuhan itu bisa hadir bersama-sama dengan dia. Jadi, jangan Bapak Ibu merasa langsung down untuk hal ini. PR-nya jadi lebih banyak dibanding jika kita menikah dengan orang-orang yang sama-sama mengasihi Tuhan Yesus. Tapi jika tidak, PR lebih banyak, tetap taat. Karena Tuhan adalah pribadi yang kudus, dan Tuhan juga menjanjikan ada perlindungan dan ada pemeliharaan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, jadi ini kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu. Bagaimana cara membedakan yang benar, baik, dan yang jahat? Selalu ingat, apa perintah Tuhan? Selalu ingat perintah Tuhan. Perintah itu muncul dari prinsip hidup yang besar. Prinsip itu muncul dari pribadi Allah. Saya tidak berbohong, saya tidak mencuri, saya tidak berzina, saya mengasihi orang tua. Karena apa? Biar nggak malu dong sama jemaat, kan rohaniawan. Bukan, salah. Karena Allah adalah Allah yang kudus. Allah adalah Allah yang setia. Allah adalah yang adil. Lu pengen jadi seperti Allah nggak sifatnya? Oh iya benar, kan aku murid Yesus. Aku pengen menjadi anak-anak dari Bapa di surga. Berarti sifat kita kudu mirip Bapa kita dong. Oh iya benar ya. Oke, aku melakukan itu bukan karena jemaat, tetapi karena Allah seperti itu. Apapun yang terjadi, aku harus ingat prinsip itu, Allah itu. Nah itu akan menolong kita Bapak Ibu untuk bisa membedakan. Dan selalu ingat, perintah-perintah Tuhan bisa memberikan perlindungan dan pemeliharaan di dalam kehidupan kita. Tapi saat perlindungan dan pemeliharaan itu pun nggak ada, kita ingat juga, oke ya, akan ada memang saat orang-orang percaya saling berbuat baik, kita akan teraniaya. Tapi kita bisa melaluinya, karena
ada Allah yang benar dan yang hidup, yang menguatkan dan menolong kita. Bapak Ibu lakukan ini dalam semua. Bapak Ibu kan punya bisnis, punya anak. Apa yang kita perintahkan kepada anak, apa yang kita larang kepada anak atau pasangan, coba Bapak Ibu coba pikirkan. Mungkin ambil kertas, mungkin coba tulis, coba pikir, mungkin ini salah ya. Ini keliru ya. Oh, kata Tuhan apa ya? Perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu gunakan AI. Suatu ketika mungkin saya akan bantu kali ya Bapak Ibu untuk mempermudah kita untuk menggunakan AI mencari sedikit gambarannya, sedikit gambarannya. Itu yang pertama, untuk mempermudah dengan cepat. Yang kedua, Bapak Ibu gunakanlah saat teduh. Makanya saat teduh tiap hari. Setiap kali kita bertemu dengan firman, Tuhan akan seperti pedang bermata dua. Akan ingat, waduh, oh iya salah ini aku. Waduh, cilaka. Waduh, salah. Oh iya benar. Oh ini benar, aku udah benar. Oh thank you Tuhan. Waduh, ini salah, ini keliru. Oh makanya hidupku kayak begini ya. Lakukan perintah firman Tuhan setiap hari. Jadi itu bisa akan menolong kita Bapak Ibu untuk menemukan yang baik dan yang benar.